Dan untuk mengetahui situasi di Jalan Yosudarso pagi ini sudah bergabung bersama kami reporter Metro TV Insan Suwardi. Dan Insan, dapat Anda paparkan seperti apa kondisi di Jalan Yosudarso, tepatnya di sekitar Pelabuhan Tanjung Priok di pagi hari ini. Ya, Alka, Valeri dan juga pemirsa dari pantauan kami untuk melihat bagaimana kemacetan yang terjadi, khususnya kemacetan yang cukup panjang dan cukup parah di kawasan arus lalu lintas menuju Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sejak malam memang tidak hanya di Jalan Yosudarso, dari tempat kami melaporkan di salah satunya ada di Jalan Lodan, ini pun juga terjadi kemacetan panjang dengan intensitas ataupun waktu yang cukup lama. Bahkan kami sempat berbincang dengan salah satu pengemudi truk kontainer mengaku bahwa ia sudah menunggu hingga 4 jam lamanya dari salah satu titik di tempat kami melaporkan, yakni di Jalan Lodan, untuk menunggu kemacetan akibat imbas aktivitas tingginya bongkar muat yang terjadi sebelum libur panjang akhir pekan ini. Nah, memang kalau kita lihat untuk Jalan Yosudarso dan Jalan Lodan yang sempat kami pantau, kemacetan sudah cenderung lebih cair, sudah terurai, namun saat ini kepadatan arus lalu lintas ataupun truk kontainer ini terjadi lebih terfokus di kawasan sekitar Pelabuhan Tanjung Priok. Seperti tempat kami melaporkan saat ini di dekat pintu 9 dari Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, di mana antrian truk kontainer dengan berbagai muatan ini masih menunggu untuk bisa masuk lebih dekat menuju salah satunya ke Jakarta International Container Terminal atau JICT. Kami sempat mendengar beberapa kali mereka membunyikan suara klakson saling bersautan satu sama lain imbas antrian yang cukup panjang. Mengingat kalau kami lihat beberapa kendaraan yang masuk dari kawasan Jalan Yosudarso ini masuk di tempat kami melaporkan saat ini, dan beberapa di antaranya ada juga yang mengarah menuju kawasan Cakung Jakarta, sehingga titik pertemuan di tempat kami melaporkan saat ini menjadi simpul pertemuan dari sejumlah truk kontainer yang akan masuk menuju kawasan JICT. Valeri dan juga Alka, memang kepadatan ini terjadi akibat tingginya aktivitas bongkar muat, mengingat masa libur panjang akan terjadi dimulai sejak Jumat ini hingga hari Minggu mendatang, sehingga sejumlah pengemudi truk kontainer ini berlomba-lomba untuk bisa masuk lebih cepat untuk melakukan aktivitas bongkar muat sebelum libur panjang. Kalau kami melansir keterangan dari Eksekutif General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok, Adi Sugiri, menyebutkan bahwa tingginya aktivitas bongkar muat ini menjadi salah satu penyebab, sehingga kalau kita melihat datanya, biasanya dalam satu kali aktivitas bongkar muat ini hanya melibatkan kurang dari 2.500 truk kontainer, namun sepanjang hari Kamis angkanya melonjak hingga 100%. Lebih dari 4.500 truk kontainer ini melakukan aktivitas bongkar muat untuk saling mengejar agar bisa lebih cepat selesai bongkar muat sebelum memasuki masa libur panjang pada Jumat ini. Nah, kalau kita lihat juga memang tidak hanya beberapa jalan seperti Yosudarso maupun Jalan Lodan yang menjadi salah dua dari imbas kemacetan cukup panjang yang terjadi. Namun beberapa akses kami lihat setidaknya ada 8 ruas jalan dan 4 exit tol menuju kawasan Jakarta Utara yang tepat mengarah ke Pelabuhan Tanjung Priok ini juga mengalami kemacetan yang cukup parah sepanjang malam. Bahkan ini menjadi salah satu trending di beberapa akun media sosial, memperlihatkan bagaimana macetnya Jakarta Utara yang cukup parah, didominasi oleh truk kontainer yang akan saling melakukan bongkar muat untuk bisa lebih cepat melakukan aktivitas bongkar muat sebelum memasuki masa libur panjang. Dan untuk itu memang kalau kita lihat tadi beberapa truk kontainer memang lebih memilih untuk beristirahat sejenak, lebih memilih menepi untuk tidak mengikuti kemacetan yang cukup panjang sepanjang malam hari hingga pagi hari ini. Nah, untuk itu kalau kami melihat memang sejumlah petugas ini melakukan pengamanan agar kondusivitas jalan ini tetap terjaga. Tidak hanya petugas kepolisian, namun kami melihat beberapa warga sekitar di kawasan lokasi titik kemacetannya juga ikut membantu untuk bisa mengamankan arus lalu lintas supaya tidak lebih parah, dan mereka juga memberikan bantuan, memberikan informasi kepada beberapa pengendara yang sempat stuck mengalami kemacetan untuk bisa mendapatkan informasi beberapa akses jalan alternatif yang bisa mereka pilih untuk menghindari kemacetan yang cukup parah. Untuk sementara kami kembalikan kepada Anda, Valeri dan Alka di studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Insan Suwardi atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.